ini juga mendekati dengan Lebaran dan adanya aturan cuti bersama. Iya. Kita tatap muka cuma sampai hari Kamis tanggal 28. Oke, betul. Untuk selanjutnya tanggal 29 dan 30 kami tetap buka tapi via online. Jadi bisa konsultasi pelaporan melalui online di saluran kami. Oke. Nah, untuk SPT badan ini yang mungkin yang perlu harus dicermati dari Bapak Ibu mendengar sekalian, bahwa sebelum kita lapor kita harus menyiapkan, karena ini bentuknya badan, karena bentuknya badannya harus ada yang harus disiapkan gitu. Yang pertama yaitu terkait dengan laporan keuangan. Nah, bagaimanapun kondisinya, ada usaha atau tidak, itu wajib tetap dibuatkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Bisa laporan laba rugi dan neraca, minimal itu. Jadi minimal itu. Kalau memang tidak ada usaha, laporan laba ruginya secara sederhana aja, ya hanya penerimaan kosong, gitu ya? Pengeluaran kosong gitu. Jadi memang nggak ada usaha. Jadi itu. Jadi tapi memang harus diwajibkan, dan jangan lupa laporan keuangan itu harus ditandatangani oleh direktur dan dicap badan usahanya gitu. Karena itu menjadi syarat untuk melaporkan SPT tahunan badan gitu, Bunda. Ini tinggal 5 hari lagi nih Pak ya. Kembali kita ingatkan kepada para pemilik SPT, PT dan yayasan, baik yang berkeuntungan atau yang tidak berkeuntungan ya. Ini berarti yayasan ini termasuk dengan yayasan sosial ya Pak? Iya. Yayasan sosial seperti panti asuhan, ya pondok pesantren begitu ya? Jadi seperti halnya yayasan ini bisa bentuknya yayasan sosial atau yayasan pendidikan, mungkin TK atau SD yang memang mempunyai NPWP sendiri. Yang bukan negeri, kalau negeri sudah ada di Diknas. Nah, kalau yang tidak SD negeri atau TK negeri biasanya mempunyai NPWP yayasan sendiri. Yayasannya itu yang harusnya nanti melaporkan. Nah, termasuk juga yayasan sosial tadi, panti kalau memang mempunyai NPWP ya wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Berarti kalau begitu cukup banyak dong di Kabupaten Tanah Laut ya Pak? Cukup banyak. Kalau misalnya Mas Pelaksana nih, Mas Pelaksana ini kalau jumlahnya kira-kira yang tahun kemarin itu ada berapa badan secara keseluruhan? Datanya ya? Iya datanya. Apakah tahun ini ada kemungkinan bertambah atau berkurang? Kalau penambahan pengurangan tuh, kalau secara logikanya saja pasti nambah Bu ya, kan dari segi geliat usaha juga bakal nambah juga, otomatis nanti kan bakal, dan kita tahu juga Tanah Laut terus berkembang gitu ya. Makanya Bu, Tanah Laut kan juga berkembang, jadi kayak Pak Peri aja PT udah 2 sekarang. Nah alhamdulillah tuh Pak. Pegang teduh. Tahun kemarin kan yang 1. Nah itu, jadi kalau badan ini emang diproyeksikan selalu berkembang tiap tahunnya. Misalkan tahun kemarin 1000, tahun ini pasti bertambah gitu. Nah itu juga yang menginisiasi kita adanya sistem online. Dulu kan sistem lapor SPT ataupun apapun itu tetap lewat jalur manual atau kayak harus via kertas segala macam. Karena makin banyaknya itu, kita jadi menginisiasi adanya jaringan online, yaitu melalui SPT tahunan secara online. Nanti bakal dijelaskan tapi bukan sekarang kayaknya. Nanti lanjut aja. Ini beda kan badan dengan perorangan ya. Jadi apakah bagaimana juga ketentuan pengisian SPT tahunan untuk badan ini? Apakah ada perbedaan dengan ketentuan pengisi SPT tahunan dari perorangan? Jadi beda ya. Kalau dari SPT tahunan dan SPT tahunan badan dan orang pribadi memang beda. Dari sisi formulir sudah beda. Jadi kalau formulir, kalau SPT orang pribadi menggunakan 1770, kalau di badan menggunakan 1771. Isinya memang beda karena kalau di badan itu menceritakan terkait laporan keuangannya. Jadi menceritakan terkait dengan penjualannya, pendapatannya, biaya-biayanya, itu yang jarang diceritakan di orang pribadi, dicatatkan di orang pribadi. Nah, itu yang sedikit berbeda. Dan juga kalau di badan berarti juga ada rinci begitu ya? Ada rinci, ada kepemilikan juga. Jadi badan itu dimiliki oleh siapa, direkturnya siapa, itu dicantumkan di situ. Kalau misalnya nih ada yayasan, PT atau CP yang baru nih Pak, baru awal tahun kemarin gitu, sampai dengan April ini, apakah mereka juga wajib SPT atau bagaimana? Ya,
kalau badan dan itu baru terdaftar di tahun 2022 ya? Itu tidak ada kewajiban untuk lapor SPT. Oh iya, berarti nggak masuk Per, punyamu yang satu itu. Ya. Tapi kalau terdaftarnya 2021, jadi 2021 sudah terdaftar, nah itu ya harus mempunyai kewajiban SPT. Namun ada pengecualian kalau memang badan itu baru terdaftar di 2022, baru punya NPWP sekarang, tapi sebenarnya kenyataannya usahanya sudah dimulai sebelum-sebelumnya. Nah itu boleh untuk melapor SPT tahunan. Kalau misalnya kita serempakkan aja semuanya harus melapor begitu, baik yang baru baik yang lama, bagaimana Pak? Ya, selama ada kegiatan usahanya di tahun 2021 ya lapor. Oh. Jadi kita kegiatan usahanya. Jadi kegiatan usaha ya yang dilihat ya. Dilihat kegiatan usahanya. Gitu. Tapi walaupun dia misalkan nggak punya usaha, tetap misalkan dia emang memerlukan lapor SPT juga diwajibkan SPT. Misalkan dari segi dia kan non efektif misalkan, jadi diblokir sementara. Itu kalau dia perlu buat cara-cara pengajuan izin segala macam kan harus mengaktifkan. Kalau emang dia kenyataannya emang tidak punya usaha, nanti ada formulir khusus buat itu. Tapi ada juga formulir khususnya lah buat yang tidak ada usaha kayak gitu. Iya, karena begini ya Mas Putra. Pekerjaan kegiatan pemerintah kan sudah mulai nih. Nah, jadi ada CP-CP sudah mulai bekerja. Sudah mulai bekerja meskipun artinya kan dia baru lahir di awal tahun kemarin gitu. Jadi tetap pada tahun ini dia wajib lapor SPT. Oke, seperti betul, itu kayak ya. gitu modelnya. Iya, karena ada juga yang untuk memenuhi persyaratan pekerjaan itu harus melampirkan ya. Nah, melampirkan NPWP, kemudian SPT-nya, SPT tahunan badan. Ya, baik, kami ingatkan sekali lagi ya kepada para pendengar setia, khususnya yang memiliki PT, CP, yayasan ya, baik yang berkeuntungan atau tidak berkeuntungan, nah misalnya yayasan sosial, diwajibkan untuk segera melaporkan SPT-nya dengan target waktu terakhir itu tanggal 30 April, tinggal 5 hari lagi ya, tinggal 5 hari lagi. Ya, sengaja diingatkan hari ini ya karena siapa tahu nanti keasikan hari Lebaran gitu ya. Iya. Keasikan nyusun parcel. Iya, nyusun parcel, nyusun menu gitu ya, menu Lebaran, ada opor, ada kari, ada apa gitu. Nah, lupa akhirnya ya. Kewajiban kita terhadap negara juga tetap harus dilaksanakan. Baik, Pak Apri, ada yang istilah EPOM dan juga e-filing, ada juga SPT itu yang berkaitan dengan online gitu ya. Nah, ini apa nih Pak perbedaannya antara ketiganya ini? Jadi Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan terkait dengan aplikasi online karena sekarang masyarakat sudah sedikit-sedikit online, online. Dan memang sudah ya. Dan memang untuk mengurangi antrian dan penggunaan kertas gitu. Jadi memang kita beberapa ada channel online untuk pelaporan SPT. Ada bentuknya e-form. Kalau e-form ini bentuknya adalah seperti PDF. Jadi seperti aplikasi PDF yang di-download dari aplikasi DJP nantinya dan masyarakat bisa mengisi di aplikasi PDF itu dan tinggal dilaporkan. Nah, sistem kalau di e-form itu hanya menggunakan internet waktu saat download dan mengirim aja. Waktu pengisian PDF-nya, formnya itu tidak perlu internet. Itu keunggulan untuk e-form. Jadi kalau e-form hanya itu. Nah, yang kedua terkait dengan e-filing dan SPT ini sebenarnya satu bagian jadi satu. Jadi memang kalau e-filing dan SPT ini harus membuat SPT-nya menggunakan aplikasi. Aplikasinya namanya iSPT itu. Nah, dari aplikasi itu setelah mengisi menggunakan aplikasi nantinya akan terbentuk suatu file yang nanti di-upload menggunakan e-filing. Nah, itu bedanya. Ini berarti harus online semua nih. Ya, online semua. Jadi itu bisa dilakukan dimanapun, di rumah, dan kapanpun malam juga bisa. Iya, yang penting ada internetnya. Yang penting ada internet. Ada kuotanya. Nah, iya. Makanya nanti di akhir karena sudah cuti bersama, sudah pada kami tetap masih buka layanan, tapi layanannya online. Oke. Begitu ya. Nah, jadi para pendengar, jadi tidak
diragukan ya, meskipun libur panjang. Websitenya nggak libur ya? Iya, ternyata iya. Di pajak online ya. Pajak tidak libur. Itu adalah salah satu bentuk pelayanan ya Pak, pelayanan yang prima untuk masyarakat kita ya, khususnya para badan yang akan melaporkan SPT-nya. Baik, berikutnya Pak, bagaimana cara menggunakan layanan dan juga alur untuk e-form? Ya oke. Saya bantu jawab sedikit Bu. Misalkan kalau e-form itu sebenarnya kurang lebih sama e-filing, jadi kan tetap harus login lewat djponline.pajak.go.id. Tapi kalau untuk Bapak Ibu semuanya yang masih baru mau login, itu memerlukan yang namanya e-fin terlebih dahulu. Oh iya betul. Mungkin familiar ya e-fin itu apa? E-fin itu mungkin kita tahan dulu sebentar ya. Oke, siap. Ada yang bergabung. Silakan. Baik. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi, Waalaikumsalam Bu Nelly. Waalaikumsalam. Rekan Batu Ampar nih ya. Bang Peri. Iya, siap. Mana Peri? Ketawa-ketawa deh. Enak gagah Peri. Iya, sudah nukar baju hanyar biasa. Jadi gini Pak, kebanyakan kan orang mengurus NPWP terutama di perorangan, itu kalau ada keperluan mendadak misalnya dia berurusan dengan perbankan atau berkaitan dengan finansial. Nah, setelah itu dia lalai terhadap kewajibannya ke membayar atau lapor ke pajak atau gimana. Itu sanksinya gimana itu Pak? Kadang-kadang kan masyarakat ini yang penting sudah bikin NPWP, dapat nomor, kawa cair di bank, kawa dipakai. Iya. Tahun-tahun enak ada lagi dulu sih. Iya, betul Pak. Perjalanan, terima kasih. Salam sehat dulu untuk semuanya. Amin. Oke, terima kasih Pak Rianto Batu Ampar ya. Oke, terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Nah itu Pak, memang banyak sekali ini terjadi seperti ini ya. Jangan-jangan Pak Har juga pengalaman pribadi ya. Banyak nih. Iya, tapi nanti kalau ketemu jangan diapa-apakan saya. Ya, NPWP perorangan biasanya begitu Pak. Ketika kita mau udah bikin, selesai. Dipakai terus. Tapi orang minta nomornya NPWP ada. Kirim lagi. Jadi ya. Gimana? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Har dari Batu Ampar. Iya, Batu Ampar. Ya, memang kenyataannya memang sering terjadi begitu karena NPWP sering dijadikan syarat untuk pengajuan pencairan kredit dan mungkin ada izin usaha gitu. Nah, memang setelah kewajiban setelah NPWP punya ini yang mungkin kadang terlewat oleh wajib pajak gitu. Memang ada sanksi kalau memang kita tidak lapor atau terlambat lapor. Untuk orang pribadi sanksinya sebesar 100.000. Nah, 100.000 Pak Har? Iya. Tapi untuk badan ini yang lebih berat. Kalau yang badan ini sanksinya 1 juta. Nah ini jadi lumayan kan kalau yang badan ini. Oke. Cara penagihannya pada saat apa tuh Pak? Nanti penagihannya biasanya kalau memang ada sanksi atau yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kami biasanya menagih menggunakan surat tagihan pajak. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku minta sanksinya DJP gitu, minta tunjukin dulu surat tagihan pajaknya. Oh iya. Jadi pasti nanti ada surat tagihan pajak yang akan dikirim ke wajib pajak. Nah nanti baru setelah ada surat tagihan pajak tersebut, wajib pajak resmi bayar, gitu, membayarkan tagihan sanksinya tersebut. Gitu. Bayar 100.000 Pak Har ya? Iya, 100.000 ya. Berapa tuh Pak? Itu 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau 2 tahun ya 200. Iya. Gimana kalau 10 tahun ya? Iya. Jangan sampai berpuluh-puluh ya. Terlena biasanya terlena. Iya, betul sekali terlena karena ya tadi karena tidak terpakai gitu ya karena aman-aman saja gitu Pak. Iya. Ibu tiap tahun Bu? Tiap tahun dong. Ngomong setiap mungkin. Cuman dari kita juga ada tambahan sedikit Pak. Dari kita untuk mengingatkan wajib pajak yang sudah punya cuman mungkin kelupaan atau nggak sempet itu biasanya kita juga ada WA blast atau SMS blast gitu ke wajib pajak yang datanya itu emang benar, misalkan dia input nomor telepon ataupun email yang aktif gitu kan. Kalau kita tuh biasanya mendekati akhir masa misalkan seminggu atau 2 minggu sebelum itu bisa kita blast misalkan SMS
jangan lupa lapor SPT segala macam kayak gitu. Jadi kan nanti buat warning buat dia. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ngelepas tangan aja gitu. Jadi kita tetap nge-warning lah gitu sebelum nanti kan ada statement kada diingatkan Pak. Itu. Iya. Kan kadang-kadang masyarakat kita manja ya. Kalau di aplikasi sendiri Pak mungkin bisa dicek apa gimana, atau aplikasinya mungkin ada inovasi yang kalau berapa sekian lama saya nggak bayar laporan nih. Gimana nih? Mungkin cek dari perorangan nih Pak. Jadi kalau untuk perorangan, kalau kita sudah pernah lapornya secara online itu ada arsipnya. Jadi memang untuk pengecekan ini masih bisa yang secara online. Jadi yang wajib pajak sudah lapor secara online, kita bisa mengecek karena di aplikasi online itu ada arsip kita. Jadi arsip wajib pajak selama SPT tahun 2016, 17, 18, terus tahun-tahun 2020. Oh berarti 2019 saya belum lapor nih. Gitu. Ternyata lupa. Itu jadi ada keunggulan online karena kalau online ini arsipnya ada. Jadi masih ada terus arsip kita di aplikasi onlinenya tersebut. Jadi kita tinggal login aja, kita masuk, kita cek aja gitu. Tapi kalau untuk yang manual memang harus kita menghubungi kantor untuk kita bisa saya belumnya tahun berapa sih yang belum lapor gitu ya itu. Gitu. Makanya kita juga mengarahkan ayo dong online aja gitu. Online aja soalnya ada arsipnya gitu ya. Mudah juga mencari. Baik, kita kembali ke cara penggunaan layanan dan alur EPOM tadi nih. Dan ada juga nih yang banyak yang lupa e-PIN-nya. Nah, bagaimana nih Mas Putra? Oke, jadi lanjut misalkan masih baru tadi kan saya bilang perlu e-PIN ya. Jadi kalau misalkan dia mau registrasi pertama itu membuka laman, ini bukan aplikasi ya, sejenis kayak website di Google ataupun di Chrome juga bisa. Itu diklik aja djponline.pajak.go.id. Atau yang sekarang lebih mudahnya itu klik aja pajak.go.id kemudian klik login di kanan atas. Itu intinya sama aja nanti. Nah, untuk yang baru pertama itu bisa diklik belum registrasi, kemudian bisa input NPWP dan e-PIN. Nah, e-PIN itu dapatnya di mana? Dapatnya di kantor pajak terdekat. Nah, kalau sekarang juga kita ada layanan online juga untuk e-PIN, tidak harus ke kantor. Jadi bisa menghubungi WA official kita atau di email resmi kita juga. Tinggal bilang aja meminta e-PIN, nanti bakal kita kasih syarat-syaratnya. Kemudian Bapak Ibu kirimkan syaratnya dan kita akan kasih e-PIN-nya. Jadi meminimalisir kontak dalam rangka COVID juga akan menghindari COVID. Nah, setelah punya e-PIN itu bisa login langsung ke DJP Online. Kemudian pilihlah layanan lapor. Di lapor itu ada e-form. Nah, kemudian e-form itu bisa buat SPT tahunan. Nah, kalau kondisinya yang dia udah bikin, udah pernah login, cuman dia lupa passwordnya, lupa e-PIN juga segala macam. Nah, kurang lebih sama aja dari halaman awal tadi kan djponline.pajak.go.id tadi itu diklik lupa kata sandi. Nah, lupa kata sandi nanti tetap masukkan e-PIN. Kemudian kalau misalkan lupa e-PIN gimana? Bilang aja ke kantor ataupun lewat WA kantor kita atau lewat email kita bilang mau cekkan e-PIN saya, kemudian nanti kita kasihkan syarat-syaratnya, kemudian dikirim syaratnya baru kita kasihkan e-PIN-nya kayak gitu. Jadi sudah lebih mudah sekarang untuk meminta e-PIN apabila lupa. Gitu. Soalnya kan e-PIN ini ya emang kan setahun sekali. Jadi bukan seperti paspor HP kan setiap hari. Nah jadi hafal. Nah, e-PIN karena 1 tahun sekali akhirnya lupa. Jadi sering lupa ya. Iya. Jadi cukup mudah ya Mas Saputra. Jika Anda lupa e-PIN ya, para pendengar, Anda dapat mencarinya kembali melalui online, atau ya datang langsung ya. Datang langsung bisa juga. Datang langsung bisa juga ya pada saat-saat jam kerja. Jam kantoran. Tapi ini sampai hari Kamis nih jam kerjanya. Nah, itu. Hari ini ya, minggu ini gitu. Ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya bagi sahabat-sahabat inspirasi yang akan melaporkan SPT badan, SPT perorangan yang kelupaan e-PIN ya, silahkan untuk mengurus ke kantor pajak ya, Kabupaten Tanah Laut. Baik, berikutnya nih Pak, bagaimana cara mengaktifkan layanan? Nah, jadi begini Pak, kadang-kadang akun kita itu ada apa ya, kayak tidak bisa login atau kadaluarsa atau apa begitu, sehingga pengalaman kemarin ya waktu tanggal 30 Maret ya kita terakhir lapor SPT perorangan itu
itu pada mulai siang sampai dengan malam teman-teman tuh banyak yang teriak, Pak, tidak bisa dibuka. Nah, ini apa nih Pak sebabnya? Ya, jadi memang biasanya di akhir-akhir di injury time-nya itu memang ada kadang banyak yang masuk gitu. Jadi secara beruntun wajib pajak memang intensitasnya banyak untuk yang masuk untuk mengaplikasi itu tersebut, aplikasi DJP online tersebut. Ya memang akan sedikit melambat di aplikasinya. Tapi sejauh ini masih bisa, cuma memang kecepatannya yang melambat gitu. Ya memang harus ada kesabaran Bu untuk kalau misalnya sampai siang gitu berarti kan sudah habis nih. Sampai jam 12 malam tidak bisa juga. Nah, ini tetap dikenakan sanksi atau bagaimana? Ya, jadi biasanya kalau memang ada gangguan itu dari pusat pasti udah menginformasikan ada gangguan. Dan biasanya tahun 2018 sama 2017 itu memang ada gangguan dan pasti ada perpanjangan. Selama toleransi. Tapi selama tidak ada gangguan di pusat secara sistem di pusat tidak ada gangguan, tetap berlaku hukumnya. Hukum denda 100.000 ya. Tapi nggak mau gimana Pak? Iya tapi nggak ada pemberitahuan. Pastilah kalau pajak ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan berarti Pak kerusakan bukan pada sistem, tapi pada Anda sendiri gitu ya. Seperti itu ya, orang perorangan. Ya, kembali sahabat Inspirasi, kami mengingatkan kepada Anda untuk segera melaporkan SPT Badan ya, karena deadline-nya adalah tanggal 30 April sekitar 5 hari lagi. Baik melalui online ataupun melalui langsung datang ke kantor pajak KP2KP Kabupaten Tanah Laut ya. Jangan sampai kita terlewatkan ya permasalahan ini, karena pembangunan kita juga didanai lebih banyak dari penghasilan pajak ya yang dibayarkan oleh masyarakat kita. Dan kita tahu sendiri ya, bagi masyarakat yang bijak pasti taat pajak ya, membayar pajak, melaporkan pajaknya dengan teratur dan juga dengan rapi. Cuman tadi saya ulang kembali ya, untuk SPT Badan Anda harus menyiapkan laporan keuangan ya, yang terdiri dari laba rugi atau juga neraca, ditandatangani dan dicap ya oleh yayasan. Nah, seperti itu. Baik, berikutnya bagaimana kita ini saya belum sosialisasikan bagaimana cara mengaktifkan akses layanan tadi ya. Saya ingin ulang untuk masuk logging di laman djponline.pajak.go.id ya. Nah, kemudian menunya tadi ada EPOM ya, yang bisa langsung diakses seperti itu ya tadi ya Pak. Nah, kalau menggunakan EPOM berarti kita mengirim dapat tidak memakai internet. Begitu tadi kan Pak ya? Iya, jadi kalau dengan menggunakan EPOM kita hanya mendownload dulu. Setelah mendownload kita mengisi. Waktu mengisi itu kita tidak perlu internet. Tapi nanti waktu mengirim, kita menggunakan internet lagi. PDF ya. PDF. Tapi kalau yang SPT tadi semuanya di dalam area internet ya. Iya. Oke, seperti itu ya warga masyarakat, para pendengar setia Radio Tuntung Panah FM, para wajib para wajib pajak nih ya. Oke. Baik, kemudian bagaimana masuk ke dalam dashboard EPOM. Nah, ini perlu juga nih dirincikan juga nih Mas Saputra mungkin ya. Oke, agar masyarakat kita ini benar-benar dapat hafal. Karena nanti begini, ketika kita sedang menghadapi laptop di rumah ya, atau komputer, ini kadang-kadang bingung. Nah, karena ada gangguan terhenti, akhirnya nanti lupa Pak. Gitu. Lupa. Oke, Mas, silakan Mas. Jadi untuk e-form ini sebenarnya ada sedikit perubahannya. Misalkan dari tahun kemarin kalau tidak salah itu kan menggunakan IBM Viewer ya. Jadi kalau yang wajib pajak sudah biasa lapor SPT tahunan maupun badan ataupun usaha perorangan 770 itu menggunakan aplikasi yang tidak menggunakan PDF. Jadi kan e-form ini kan awalnya kan menggunakan IBM Viewer. Kemudian kita ganti yang lebih update menggunakan PDF. Jadi yang kita pikirkan kalau IBM kan orang tuh harus mendownload
beristilah lah bahasa Banjarnya. Kalau PDF kan rata-rata kalau di PC-nya kan ada bawaannya, biasanya gitu kan. Jadi kita lebih ke yang memudahkan orang lah ibaratnya, nggak perlu nyetel segala macam lagi. Jadi langsung ada bawaan PDF. Intinya nanti kalau sudah login itu klik e-form. Setelah klik e-form tadi itu bakal diarahkan buat SPT, kemudian pilih tahunnya dan kemudian akan ke download otomatis dan kemudian bisa dibuka di PDF viewer tadi. Cuman ada kendala juga misalkan Bapak Ibu yang memiliki PDF viewer tadi cuman tidak sesuai dengan apa yang kita syaratkan. Yang kita syaratkan itu harus menggunakan Adobe Reader versi 32 bit aja. Jadi kan rata-rata sekarang yang sering dipakai orang itu ya yang kita data. Jadi yang kita pakai untuk resmi e-form itu menggunakan Adobe Reader 32 bit. Jadi ada beberapa yang Mas saya udah pakai PDF tapi kok nggak bisa, mungkin menggunakan PDF yang lain. Untuk penyesuaiannya bagaimana? Dari kita juga di DJPN itu sudah menyediakan Adobe Reader tadi. Tinggal PDF diklik dalam bentuk yang baru ya. Tinggal diklik aja di menu download itu, kemudian akan ke download otomatis Adobe Reader-nya. Download dulu sampai selesai, pasang, kemudian baru bisa dibuka e-formnya, baru bisa diisi segala macam kayak gitu modelnya. Sepertinya agak cukup rumit ya. Sebenarnya nggak rumit sih, lebih ke mungkin awalnya menyesuaikan aja karena kan biasanya kan menggunakan IBM tadi, kemudian menggunakan PDF tadi lebih baru lah modelnya kayak gitu. Cuman ini untuk kedepannya bakal diarahkan lebih mudah ke depannya, cuman awalnya agak lebih susah. Bagi Anda mungkin yang kalau saya sih ada Adobe Edition. Adobe. Buat bikin iklan. Adobe. Iya. Yang PDF lama ini bisa diupdate ya ke PDF baru tadi ya agar dapat menyesuaikan dengan keinginan atau aplikasinya dari pajak ini. Nah, ini misalnya begini nih Mas Saputra. Kalau misalnya ini mohon maaf ya, kadang-kadang ada pemilik CP, pemilik PT, ya pemilik yayasan yang mengerjakannya. Ini kan orang-orang yang sudah agak berumur gitu ya. Kalau hanya sekedar penjelasan gitu agak ribet gitu. Nah, ketika misalnya mereka ingin online tapi datang langsung online-nya di kantor pajak, bisa nggak? Kalau kita bukan nyarankan sih, lebih kayak memberikan masukan kalau misalkan yang baru dan kondisinya seperti itu, lebih baik ke kantor aja kita bantu atau bimbing pertama kan. Nah kemudian kedepannya kita harapkan bisa sendiri modelnya kayak gitu. Cuman kalau emang ada staffnya yang ibaratnya lebih mengerti, alangkah lebih baiknya untuk staffnya yang mungkin bagian keuangannya yang mengerjakan itu kayak gitu. Cuman kalau emang si direkturnya mau langsung datang, tidak masalah, kita layani di kantor kayak gitu. Kadang-kadang karena ini PT, CP ya yayasan yang bukan milik pemerintah gitu. Biasanya direktur atau ketua itu yang lebih banyak melakukan pekerjaan. Makanya perlu tim IT sekarang harus di mana-mana harus ada tim IT. Sedangkan ketua itu kan biasanya orang-orang yang lebih senior lah yang lebih senior kurang update gitu ya, kurang update seperti misalnya pemakaian PDF yang dulu gitu ya. Kenapa nih klik nggak mau masih sembian nih. Nggak masalah sih, tinggal ke kantor aja, nanti kita bimbing, kita arahkan. Jadi bila Anda menemukan hal-hal seperti itu, misalnya kesulitan untuk melakukan lapor SPT Badan secara sendiri ya, perorangan di rumah atau di kantor ya, di yayasan Anda. Nah, maka sebaiknya datanglah ke kantor pajak ya, akan dilayani dan akan dibantu oleh petugas di sana ya untuk pengisian tersebut, sehingga kita dari benar-benar dapat melaporkan SPT Badan ya secara baik dan secara benar sebagaimana yang diharapkan. Oke. Itu bagaimana Pak cara mengisi? Nah, mengisi detail data formulir yang digunakan untuk template SPT yang akan dibuat dan dilaporkan pada e-form itu. Jadi tadi kan sudah pilih klik lapor, kemudian pilih e-form tadi. Maka keluarlah gitu ya. Keluarlah tampilan awal. Itu ada arsip SPT, ada buat SPT, ada download SPT. Itu ada tiga tab lagi. Apa yang diambil? Yang kita ambil itu yang buat SPT, yang di tengah-tengah nomor itu. Buat SPT nanti pilih tahun pajak, kemudian pilih status SPT-nya normal atau pembetulan. Intinya kalau pembetulan itu dia sudah pernah lapor cuman salah.
Ya namanya pembetulan kan, jadi ada pembetulan atas yang kemarin. Nah tapi kalau yang emang baru pertama itu menggunakan normal saja, normal kemudian dicentang kemudian sudah klik normal tadi, kemudian tinggal buat SPT paling bawah nanti. Nanti bakal otomatis ke download PDF-nya, kemudian ada kode verifikasi yang masuk ke emailnya. Nanti setelah itu dibuka PDF-nya, kemudian baru mengisi apa saja yang diisi. Nah, yang diisi itu apa saja? Yang diisi nanti ada bagian-bagiannya dari formulir 1771 lampiran 1 sampai lampiran 6, kemudian ada juga lampiran-lampiran lainnya. Yang lebih penting itu di bagian laporan keuangan. Sebenarnya semuanya penting sih sebenarnya. Cuman yang kita tekankan di sini adalah bagian laporan keuangannya, entah itu laba rugi ataupun neraca. Nanti di bagian neraca laba rugi itu ada di bagian induk lanjutan, kemudian di bagian itu diklik buka, kemudian dimasukkan neraca dan laba ruginya, kurang lebih seperti itu. Oke. Tahun pajak itu tahun berjalan atau tahun yang sudah lewat? Sebenarnya tahun pajak itu intinya SPT tahunan ini adalah melaporkan atas penghasilan ataupun kegiatan usaha tahun sebelumnya. Ya otomatis kan kita sudah melaksanakan kegiatan tahun kemarin nih, ya kita laporkan berarti tahun kemarin. 2021 ya. Tahun 2021 tahun berarti pajak. yang 3 bulan 4 bulan berjalan itu tidak masuk. Itu misalkan dia udah terdaftar misalkan bulan November atau Oktober tahun kemarin, itu tetap diwajibkan untuk lapor SPT. Ya kan anggapan kita dia sudah mendaftaran BP, otomatis kan punya usaha nih. Jadi ya kita sarankan untuk melaporkan SPT tahunannya, kurang lebih seperti itu. Baik Mas Saputra, laba rugi dari sebuah badan, apakah ini ada pengaruhnya ya terhadap pajak yang akan dibayarkan atau orientasi profit mungkin? Kalau misalkan dia badan yang misalkan baru berdiri, itu kita emang ada kebijakan khusus. Misalkan dia bisa dikatakan masih beromset di bawah 4,8 miliar, itu masih menggunakan tarif UMKM 0,5%. Kemudian beda lagi misalkan dia emang kerjanya di bagian konstruksi, beda lagi. Kemudian kalau misalkan dia emang kegiatannya itu khusus pendidikan saja, itu biasanya beda lagi pajak. Jadi sesuai dia di bidang apa. Tapi gampangnya kita bilang kalau misalkan dia masih badan usaha yang baru dan masih ibaratnya masih UMKM lah levelnya, itu ada kebijakan khusus PP23 namanya. Jadi menggunakan tarif 0,5%. Begitu Pak ya kurang lebih. Jadi kalau untuk laba ini sebenarnya soalnya takut nanti saya perlihatkan banyak labanya. Jadi pada dasarnya pajak itu dikenakan dari laba. Nah, dari laba berapapun labanya, sama labanya rugi berarti nggak bayar. Kalau dia untung berarti bayar gitu. Kalau nihil? Ya kalau nihil berarti nggak untung nggak rugi ya. Impas berarti ya nggak bayar gitu. Intinya gitu. Cuma ada ketentuan khusus terkait dengan yang UMKM. UMKM ini nggak ngelihat laba rugi. Jadi walaupun diminta untuk membuat laba rugi, namun ketentuan pengenaan pajaknya itu hanya 0,5% dari omset, dari peredaran bruto. Jadi nggak untungnya banyak berarti bayar pajaknya lebih banyak, enggak. Jadi tetap sama 0,5%. Jadi setengah persen dari omset untuk UMKM. Juga untuk konstruksi juga ada aturan sendiri. Jadi tidak dilihat laba ruginya, tapi dilihat langsung tarifnya. Sama kalau aturan sebelumnya kalau untuk pelaksanaan konstruksi itu 2% sampai 4% gitu. Kategori UMKM sendiri ada penetapan dari kantor pajak atau ada surat keterangan dari SKPD teknis atau apa Pak? UMKM ini kalau di kami kita namakan di aturan PP23 itu dasarnya adalah omset wajib pajak. Omset wajib pajak kalau masih belum sampai 4,8 miliar itu masih dianggap sebagai UMKM. Makanya masih bisa menggunakan tarif 0,5%. Nah, dan itu memang ada batasannya. Untuk wajib pajak baru, untuk PT hanya 3 tahun pertama. Untuk CV 4 tahun pertama. Nah, jadi nggak selamanya. Ini kan enak aja mau selamanya. Karena emang ini tarifnya tarif khusus, karena tarifnya tarif yang cukup rendah gitu kan. Tarif khusus dan cukup kecil, makanya ini hanya dibatasi untuk umpama PT hanya 3 tahun pertama waktu terdaftar. Kalau CV hanya 4 tahun. Selebihnya ya kita melihatnya laba rugi.
kalau labanya semakin banyak ya bayar pajaknya semakin banyak. Semakin banyak berarti. Iya, jadi kalau wajib pajak kita dasarnya pembayaran pajak ya dari laba. Itu kalau memang sudah tidak menggunakan tarif UMKM tersebut. Gitu. Ini kalau misalnya nih Pak, wajib pajak agak nakal lah gitu. Biasa. Sudah saya berikan pendataan. Iya. Karena sering terjadi ya. Jadi omset yang dilaporkan itu misalnya yang 50%-nya saja begitu. Iya. Ini manipulasi ya. Iya, agar pajak yang dibayarkan juga akan ringan gitu. Nah, ini bagaimana ini Pak? Jadi kalau di kami kita karena di Indonesia itu sistemnya self assessment, pada dasarnya wajib pajak mau lapor berapapun silahkan. Ya, cuma nanti Direktorat Jenderal Pajak, petugas pajak pasti akan mengklarifikasi kalau memang ada ketidaksesuaian. Misalnya gini Bu, lapornya cuma omsetnya 500 juta. Tapi ternyata di data kami ada pembelian selama setahun itu ada pembelian 1 miliar, masa lapornya jualnya 500 juta. Nah, itu pasti kami biasanya kami klarifikasi. Ini ada pembelian 1 miliar gitu. Barang persediaan 1 miliar gitu. Kenapa omsetnya cuma 500? Yang lain dikemanain gitu. Jangan coba-coba nih ya. Biasanya kami pertama kita mengingatkan dulu, mengklarifikasi namanya. Nah, setelah nanti diklarifikasi, wajib pajak makanya diminta untuk pembetulan. Nah, nanti pembetulan kalau memang sudah kan ingat ulun Jer. Tawa menganet. Yang 1M tidak dimasukkan ya, jadi masuknya yang ternyata itu toko yang satunya. Ternyata. Kebanyakan bisa. Jadi diberikan kesempatan, ada teguran dulu ya Pak, ada peringatan. Kemudian diberikan kesempatan untuk adanya perbaikan, adanya perbaikan. Kalaupun tidak mengindahkan adanya perbaikan, ada nanti peringatan beberapa kali gitu. Jadi kalau memang tidak diindahkan, kita sudah surati, kita sudah klarifikasi, tidak merespon, nanti kami akan melakukan pemeriksaan. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan, itu berarti negara hadir untuk melakukan penetapan. Gitu. Itu finalnya Pak ya? Jadi sudah nggak kalau tadi awalnya wajib pajak self assessment silahkan lapor sendiri, betulkan sendiri. Kalau sudah kita ingatkan tidak dibetulkan juga, berarti negara waktunya menetapkan. Jadi jangan sampai dipermainkan begitu ya. Jadi kita mengingatkan kepada sahabat-sahabat Inspirasi, para pemilik PT, CP ya, kemudian yayasan ya, laporkanlah neraca keuangan, laba rugi ya, omset Anda secara benar. Kalaupun misalnya selisih-selisih dikit gitu ya, karena menghitungkan agak susah ya kebanyakan. Misalnya selisih-selisih dikit ya tidak mengapa. Tapi jangan disengaja diselisihkan lebih banyak ya, sehingga memanipulasi. Begini Pak, saya mengambil dari Bu Nelly tadi terkait dengan badan yang nihil Pak. Badan nihil kan dalam 1 tahun tidak ada kegiatan ya Pak ya, tidak ada kegiatan, dan walaupun juga ada kegiatan tapi dihitung-hitung ya minus juga kegiatan yayasan sosial gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk badan, kalau memang tidak ada kegiatan ya tinggal lapor aja. Tinggal lapor, nanti laporan keuangannya bagaimana? Laporan keuangannya ya penerimaan 0, terus biaya pengeluarannya juga 0. Jadi ya kita hanya melaporkan aja kalau bahwa kita tidak ada kegiatan usaha untuk badan yang tidak ada kegiatan usaha. Nah, untuk yang badan yang memang ada kegiatan usaha rugi gitu, tapi bagaimana ketentuannya? Memang kalau masih di 3 tahun pertama untuk PT dan 4 tahun pertama untuk CV masih tetap menggunakan tarif PP 23. Jadi hanya sebesar 0,5% tadi. Tapi kalau yang sudah lewat gitu, misalnya saya punya PT udah lama nih, nah sekarang udah lewat nih 3 tahun, kalau kita rugi hanya kita laporkan rugi, kita nggak ada bayar pajaknya. Gitu. Kalau misalnya kayak yayasan sosial ya Pak, yayasan sosial, kebanyakan itu perusahaan yang berskala kecil kebanyakan gitu ya. Penerimaan banyak, tapi di sisa akhir nihil. Berarti tetap nanti yang diperhitungkan yang sisa akhir ya. Sisa akhir. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Artinya alur keluar masuknya tetap harus dilaporkan ya. Nanti yang akan diperhitungkan adalah yang sisa akhir. Sisa akhirnya nihil. Seperti biasanya kan diumumkan perolehan bulan ini gitu ya, 1 miliar.
Nah, kemudian data pengeluaran ternyata. Nah, itu membayar ini, membayar itu, membayar ini, ternyata saldo kas nol. Gimana? Penyusutan harta. Hartanya nyusut gitu, pelaporannya penyusutan harta. Ya, terhadap penyusutan harta kekayaan dari PT, CP atau jadi kalau di badan itu ada namanya penyusutan. Jadi ada biaya penyusutan. Jadi kalau di badan itu kalau kita beli sesuatu nggak bisa kita langsung biayakan semua. Jadi suami saya beli mobil 100 juta, misalnya nggak bisa langsung kita biayakan 100 juta karena mobil itu ada masa manfaatnya, biasanya 4 tahun. Nah, makanya yang dibiayakan, yang disusutkan adalah 25 juta gitu. Biasanya kayak gitu. Itu biaya penyusutan istilahnya kalau di akuntansi. Per tahun? Iya, per tahun, dan itu dibagi selama 4 tahun gitu. Gitu, berarti kalau misalnya beberapa tahun dikurang-kurang berarti sudah penyusutannya nol. Karena anggapan kita barang-barang itu kan nggak ada yang nggak ada yang abadi lah misalnya. Jadi kita anggapannya even mobil itu 4 tahun. iya sih Pak. Jadi biarkan mobil itu lebih 4 tahun itu masih ada, tapi di anggapan akuntansi itu nilainya udah nol, ibaratnya kayak gitu. Nah, itulah sistem penyusutan gitu. Oke. Nah, berikutnya nih, dalam kondisi pihak wajib pajak tadi ya menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT tahunannya dianggap, nah ini Pak, kita sudah melaporkan, tetapi ternyata dianggap tidak melaporkan. Ini dalam situasi apa nih bisa terjadi hal seperti itu? Bisa terjadi terjadi kalau kita melaporkan laporan keuangan tidak ditandatangani atau dicap oleh wajib pajak. Gitu. Jadi memang ada kondisi-kondisi bahwa udah lapor tapi kok dianggap tidak lengkap. Biasanya ini terkait dengan tanda tangan. Jadi tanda tangan dari pengurusnya, terus cap gitu. Jadi cap yayasan, cap PT, CP, gitu. Cap badan. Karena ini sebagai legalisasi dari apa yang dilaporkan oleh wajib pajak gitu. Oh, begitu. Nah, dalam kondisi demikian, Pak, bagaimana nih jalan keluarnya? Ya, jadi biasanya nanti Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan surat terkait permintaan kelengkapan. Jadi nanti ada permintaan kelengkapan dan nanti diminta wajib pajak untuk melengkapi SPT-nya gitu. Nah, biasanya itu dikasih waktu 30 hari biasanya untuk melengkapi SPT yang memang belum lengkap gitu. Bisa kurang tanda tangan atau cap biasanya kayak gitu. Oke. Nah, bagi wajib pajak yang sudah melaporkan, sudah habis batas akhir ke tanggal 30 April tadi. Nah, ini nanti akan ada terbitkah Pak kepastiannya begitu atau datanya datanya bahwa di situ saya nih data badan yang sudah melaporkan dan diterima gitu ya laporan pajaknya. Habis itu ada yang data yang belum melaporkan dan tidak diterima. Jadi kalau wajib pajak sudah lapor, itu biasanya kalau online sudah mendapat bukti tanda terima. Jadi sudah ada bukti tanda terima. Kalau kita manual di kantor, biasanya nanti akan ada bukti tanda terima secara manual. Nah, itu sebagai dasar wajib pajak kalau saya sudah lapor. Begitu juga kalau wajib pajak lapor dengan kirim pos. Nah, tanda terimanya apa? Tanda terimanya adalah bukti resi pos. Makanya pos ini harus pos tercatat. Karena kalau pos tercatat adalah ada tanggal kirimnya. Ya, yang dipakai adalah tanggal kirimnya. Jadi kalau ini karena kita layanan tatap muka sampai tanggal 28, wajib pajak, saya mau tetap manual, download aja formnya di internet, diisi sendiri, kirim pos atau JNT atau JNE atau kurir yang lain. Jangan berkirim. Kirim konveri namanya. Sampingan ya. Iya. Nah, nanti tanda buktinya itu disimpan. Makanya di kalau dikirim lewat pos dituliskan perihalnya SPT tahunan gitu. Iya. Ya, jadi intinya bukti online tadi maupun manual tadi anggapannya SPT itu sudah diterima gitu intinya itu. Jadi kalau sudah diterima itu berarti kan sudah diterima SPT-nya kayak gitu modelnya. Jadi tinggal nanti dicek apakah di
diterima lengkap atau harus ada perbaikan atau apa begitu ya, tinggal itunya. Tapi yang nyata kita sudah menyampaikan, sudah menyampaikan. Artinya kewajiban awal selaku wajib pajak kita sudah melakukan. Iya. Itu tandanya ada tanda terima tadi ya. Jadi harus diperhatikan ya, sahabat inspirasi, bahwa kalau misalnya dikirim itu harus ada bukti pengiriman. Kalau misalnya manual itu harus ada tanda terimanya ya, sehingga kita dapat benar-benar mempertanggungjawabkan bahwa kita sudah melakukan nih lapor pajak ya, jangan sampai nanti kita kehilangan bukti ya, barang bukti, nah sehingga kita tidak bisa mengklaim bahwa kita sudah lapor gitu ya. Ini biasanya begini Pak, ribut sudah. Iya, nah buktinya apa gitu? Kada tahu juga di mana kemandak ingat lagi. Nah, dan itu yang kadang-kadang kan menjadi permasalahan. Kita tahu persis ya, para wajib pajak kita, badan, PT, CP dan yayasan adalah mereka-mereka yang sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan. Tapi tetap dalam hal ini ya, untuk perpajakan ini jangan sampai disepelekan ya. Jadi harus tetap benar-benar diperhatikan sampai dengan tanggal 30 April. Iya, oke. Saya ulang-ulang karena tinggal 5 hari lagi. Mungkin terakhir dari saya nih Pak, pertanyaan Pak. Berapa sudah Pak jumlah jumlah wajib pajak yang sudah melaporkan Pak? Badan yang hari ini kita anukan Pak. Iya, selama April ini Pak. Selama April ini. Ya memang kemarin datanya belum kita update lagi. Ya memang kurang lebih sekitar 1000-an sebenarnya udah masuk untuk badan gitu. Untuk badan, karena memang badan ini paling akhir kan tanggal 30. Jadi memang belum semuanya SPT badan ini masuk. Kita juga masih nunggu sampai tanggal 30 sendiri. Ya memang kita perlu sampaikan bahwa untuk layanan tatap muka kita sampai tanggal 28. Takutnya nanti wajib pajak ini masih bisa nih. Ini masih tanggal 29 30 lah. Pada tanggal 29 30 ini ditetapkan sebagai cuti bersama. Makanya kami juga nanti di momen cuti bersama itu kita tetap buka layanan secara online. Tinggal menghubungi nomor di kami gitu. Kita juga nggak ada Pak di 29 Masa iya. Kita selalu on air juga. Selalu on air tidak untuk nomor WhatsApp-nya kalau misalkan nanti perlu dari kita juga mau nyampaikan. Kalau misalkan mau konsultasi di WhatsApp resmi kita di 0821 5787 8107 atau bisa juga melalui email kita di kp2kp.playhari@pajak.go.id. Tapi kita lebih responsifnya lebih di WA sih, karena email kan ibaratnya agak susah notifikasi masuknya. Betul sekali ya. Kita sarankan lewat WA aja. WA aja. Nah, ini yang lebih enak nih. Selalu di bawah ya. Iya. WA buka 1x24 jam kayaknya. Ya nanti infonya seperti itu Pak ya. Nanti ada kebijakan khusus buat 2930. Kecuali baterainya habis. Atau orang kategori. Iya, nggak apa-apa. Iya, tetap HP-nya terbangun. Iya. Baik. Ini kita perlu juga nih kita ulang lagi nih untuk persyaratan yang ikut PPS ya. Nah, itu. Jadi ini mengingatkan lagi bahwa Direktorat Jenderal Pajak mengadakan program pengungkapan sukarela ini. Iya. Memang periodenya Januari sampai Juni. Jadi dibuka programnya Januari sampai Juni 2022. Memang ini program khusus ya. Jadi program khusus menindaklanjuti program teks amnesti dulu. Jadi ini masih kita buka dan kita selalu mengingatkan wajib pajak kalau yang ingin ikut program pengungkapan sukarela silahkan konsultasi ke KP2KP baik langsung tatap muka atau melalui online gitu. Karena memang ini batas waktunya sampai 30 Juni. Setelah itu ya program ini selesai. Wajib pajak nggak bisa mengikuti program ini nantinya. Memang kemarin diinfokan ada sekitar 10.000 wajib pajak di 3 kabupaten, jadi di Banjarbaru, Banjar dan Tanah Laut
itu ada sekitar 10 ribuan yang sudah di-email dan disurati oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengklarifikasi hartanya. Nah, diharapkan apabila memang perlu untuk konsultasi lebih lanjut terkait dengan program PPS ini, program pengungkapan sukarela ini, ya silahkan untuk datang untuk tatap muka di KP2KP Pelhari untuk yang masyarakat wilayah Tanah Laut. Yang dulu misalnya tidak mengetahui ya Pak, karena begini katanya ada barang yang tidak atas nama yayasan begitu ya, tidak usah dilaporkan. Nah ternyata tadi kan disampaikan bahwa itu memang harus dilaporkan selama itu memang dikuasai oleh yayasan. Nah misalnya ada pelimpahan tanah misalnya ya dari perorangan, ya, belum dibalik nama misalnya ke nama yayasan. Nah tapi tetap harus dilaporkan. Ada surat pelimpahan tadi ya Pak ya, dasarnya itu. Nah itu jadi secara sukarela ya, nah diberikan kesempatan untuk melaporkan ya. Jadi ini programnya memang cuma sampai 30 Juni. Jadi silahkan untuk masyarakat untuk segera, maksudnya karena belum tentu tiap tahun ada program ini. Iya, betul tiap tahun ada. Dari sejarahnya dulu ada Sunset Policy tahun 2008, 2016, 2017 ada tax amnesty, pengampunan pajak. Sekarang baru tahun 2022 baru ada program pengungkapan sukarela. Jadi memang program ini nggak dibuka tiap tahun, tapi memang hanya untuk program-program tertentu oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu. Memberikan kesempatan ya kepada masyarakat secara sukarela. Baik Pak, ini misalnya Pak, wajib pajak kita dengan tertib melaporkan setiap tahun ya, laporannya benar rutin, gitu ya, kenyataannya. Nah nih bagaimana nih Pak, ada reward atau ada apresiasi atau apa nih untuk memberikan semangat atau free pajak berapa tahun? Astaga. Jadi pengennya kita juga begitu, maksudnya pengennya juga memberikan kemudahan-kemudahan. Cuma memang regulasinya dari pemerintah memang belum bisa, karena memang sekarang yang bahwa pajak memang kontribusi wajib yang tidak ada imbalan langsung. Jadi ya imbalannya bahwa kemudahan untuk usaha, jalan yang bagus, untuk fasilitas-fasilitas yang dinikmati oleh pengusaha tanpa disadari Pak ya. Tanpa disadari sebenarnya itu kita sudah menikmati ya Pak. Menikmati karena dibikinkan pelabuhan gitu, sebenarnya udah dinikmati oleh wajib pajak. Cuma memang waktu itu sudah sempat digodok untuk bagaimana langsung memberikan fasilitas khusus untuk wajib pajak yang sudah membayar, misalnya yang patuh dan membayar. Misalnya misalnya bisa aja kemudahan untuk layanan publik gitu. Nah, diberikan hak khusus untuk layanan publik. Nah, cuma memang secara aturannya memang belum, jadi memang belum bisa itu. Memang beberapa kami akan biasanya mengadakan terkait dengan tax gathering. Jadi biasanya tax gathering ini kita mengumpulkan wajib pajak terutama yang mempunyai kontribusi besar, kita acarakan di tax gathering ini. Beberapa mungkin ada penghargaan untuk wajib pajak yang mungkin 3 pembayar terbesar atau 3 yang punya kepatuhan yang bagus, pertempatan tangga. Jadi biasanya kita kasih reward waktu acara gatheringnya. Jangan lupa ngundang saya. Emang merasa sudah tertib? Enggak, hiburannya. Enggak bercanda. Betul ya, baru aja tahu ya. Iya, betul sekali. Host juga bisa ya. Baik Pak Apri dan Mas Saputra, waktu persamaan kita sudah berada di penghujung ya. Dan ini kita minta statement terakhir nih dari Pak Apri ya, apa nih yang perlu diperhatikan oleh masyarakat kita dalam menghadapi detik-detik terakhir pelaporan ya. Jadi mengingatkan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut wajib pajak bahwa KP2KP Pelhari menerima layanan untuk SPT tahunan badan itu sampai tanggal 28. Jadi sampai tanggal 28 kami membuka layanan tatap muka. Untuk tanggal 29 dan tanggal 30
kami akan membuka layanan secara online. Itu yang mungkin diperhatikan untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa masih ada 4 hari untuk lapor SPT tahunan badan. Silahkan Bapak Ibu melaporkan dengan membawa persyaratan laporan keuangan, dan jangan lupa ditandatangani jam dan cap perusahaan. Mungkin itu Bu, terima kasih Bunda Nelly. Oke.